Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kebaikan yang sudah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis pokok dalam agama yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam karya beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. 40 hadis tentang dasar-dasar Islam. 40 hadis tentang pokok Islam dan dasar-dasar hukum agama. Ini adalah hadis nomor 26. Dan di hadis yang sebelumnya kita telah berbicara tentang hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu tentang keluhan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mampu untuk bersedekah dengan harta mereka. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka bahwasanya sedekah itu tidak harus dengan harta. Tapi dalam agama kita semua kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dihitung sebagai sedekah. Maka setiap tasbih, tahlil, takbir, tahmid mengajak kepada kebaikan, ya bahkan berhubungan intim dengan pasangan sendiri, itu semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Kali ini kita akan mempelajari hadis yang selanjutnya, hadis nomor 26, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masih senada dengan hadis yang sebelumnya, penjelasan bahwasanya kebaikan dalam Islam itu maknanya luas. Kalau kita tidak bisa mengerjakan kebaikan jenis tertentu, maka kita bisa mengerjakan kebaikan jenis yang lain. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bukakan untuk kita pintu amal tertentu, maka kita bisa berpindah kepada pintu amal yang lain. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu baina ithnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sendi dari manusia wajib untuk disedekahi setiap hari di mana matahari terbit. Kalau engkau berbuat adil di antara dua orang, maka itu adalah sedekah. Kalau engkau membantu seseorang dengan mengangkatnya ke atas tunggangannya, maka itu juga adalah sedekah. Atau engkau membantu mengangkatkan barangnya ke atas tunggangannya, itu juga sedekah. Kalimat yang baik itu juga sedekah. Dan bahkan setiap langkah yang engkau jalani menuju sholat itu juga sedekah. Dan menghilangkan gangguan dari jalan juga adalah terhitung sebagai sedekah.
Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah adalah sosok yang sudah sering kita kenalkan dalam majelis kajian kita ini. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, salah satu sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perawi hadis paling banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada tahun 59 Hijriah dan memiliki paling tidak 9 hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini. Dalam hadis ini boleh menjelaskan, boleh meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, setiap sendi manusia itu wajib untuk disedekahi setiap hari. Ada kewajiban untuk memberikan sedekah kepada setiap sendi atau tulang manusia. Dan sedekah ini bisa dengan harta, kita bersedekah. Semakin banyak sedekah maka kebutuhan tulang dan sendi itu akan tercukupi. Atau bisa juga dengan kebaikan-kebaikan yang lain sebagaimana disebutkan di sini. Bisa dalam bentuk berbuat adil di antara dua orang. Ya, ini bisa terjadi pada orang yang punya kewajiban untuk menghakimi dua orang yang berseteru seperti para qadhi, atau orang yang dengan sukarela mengadili dua orang yang berselisih seperti hakam. Ya. Hakim, ada hakim yang merupakan petugas pemerintah, ada hakam yang merupakan tokoh atau ulama atau ustadz yang dipercaya oleh dua orang yang berselisih. Mereka jika diminta juga wajib untuk berbuat adil. Termasuk juga guru ketika dia harus mengadili antara dua muridnya, misalnya yang berselisih. Guru ini juga dituntut untuk berbuat adil atau memberikan nilai kepada keduanya. Dia harus berbuat adil. Termasuk juga seorang suami yang memiliki dua istri, maka dia harus berbuat adil atas dua orang ini. Ini semuanya, contoh-contoh ini tercakup dalam sabda Rasulullah SAW, ta'dilu baina itsnaini shadaqah. Berbuat adil di antara dua orang itu adalah sedekah. Ya, Islam mewajibkan orang yang berwenang untuk menghakimi antara dua orang yang berselisih. Termasuk yang kita sebutkan dalam contoh-contoh tadi, mereka diwajibkan untuk berbuat adil. Dan ketika mereka sudah berbuat adil, maka mereka sudah menjalankan sebuah kewajiban Islam. Sementara kita mengetahui bahwasanya semua kebaikan dalam Islam itu dihitung sebagai sedekah. Maka berbuat adil di antara dua orang termasuk sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga membantu orang lain. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha. Membantu seseorang pada tunggangannya, yaitu dengan membantu orang tersebut agar bisa naik ke tunggangannya. Ya, pada zaman dahulu tunggangan orang-orang, ya, dabbah, binatang tunggangan, bisa berupa keledai atau unta atau kuda. Dan kadang-kadang sebagian orang membutuhkan untuk dibantu agar bisa naik ke pelana. Nah, kalau kita membantu orang tersebut agar bisa naik ke pelana kuda atau keledai atau untanya, maka itu adalah sebuah kebaikan. Meskipun subhanallah kita lihat di sini, untanya atau kudanya punya orang tersebut. Bantuan kita sifatnya adalah bantuan tenaga. Ya, sekedar bantuan tenaga saja. Kalau kita membantu orang lain dengan memberikan tumpangan, itu tentunya pahalanya lebih baik. Pahalanya lebih besar karena kudanya atau untanya punya kita. Mobil atau motornya punya kita. Tapi di sini yang dilakukan oleh orang yang disebutkan dalam hadis ini adalah sekedar membantu dengan tenaga. Tunggangan-tunggangan dia, unta milik dia, kuda milik dia, tapi dia membantu pemilik unta atau kuda tersebut untuk bisa naik ke atas.
Nah, itu sudah dihitung sebagai sedekah dalam Islam. Karena sedekah tidak harus dengan harta, tapi sedekah bisa dengan apa yang kita miliki, termasuk sekedar dengan tenaga saja. Atau mirip dengan yang ini adalah au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Engkau membantu orang tersebut untuk bisa mengangkat barangnya. Nah, orang ini tidak bisa naik dengan membawa barangnya, tapi dia harus naik dulu. Bahkan untuk naik pun barangkali perlu dibantu. Setelah dia naik, masih ada barang yang tertinggal di bawah, kita bantu dia untuk bisa memegang barang itu kemudian membawanya. Maka ini juga sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Berkata-kata baik atau kata-kata yang baik itu juga sedekah. Kata-kata baik misalnya membaca Al-Qur'an, berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, berdakwah mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari kemungkaran. Ini semuanya adalah al-kalimatut thayyibah, kalimat yang baik. Itu juga terhitung sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditafsirkan oleh hadis yang sebelumnya, hadis nomor 25. Fa inna lakum bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya kalian mendapatkan pahala sedekah untuk setiap tasbih, untuk setiap tasbih yang kalian ucapkan. Satu kali subhanallah dihitung sebagai sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid itu sedekah. Sekali mengucapkan alhamdulillah dihitung sebagai sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Dalam setiap takbir yang kita ucapkan ada pahala sedekah. Wa fi kulli tahlilatin shadaqah. Dalam setiap tahlil, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, itu ada pahala sedekahnya. Wa amrin bil ma'rufi shadaqah. Mengajak kepada kebaikan itu adalah sedekah. Wa nahyin an munkarin shadaqah. Mencegah orang dari kemungkaran juga dihitung sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Dan pada setiap langkah yang engkau jalani menuju salat ada sedekahnya. Jadi kalau kita berjalan ke masjid, setiap langkah kita itu ya, sebelum kita mendapatkan pahala salat sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma dhahaba ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah." Jika seseorang berjalan kaki, jika ada seseorang yang bersuci di rumahnya, ya sekali lagi hadis dan sabda Nabi Muhammad SAW adalah barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia berangkat ke salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah untuk menjalankan salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap dua langkahnya, yaitu langkah kaki kiri dengan kaki kiri dan langkah kaki dia dengan kanan dan kiri. Nah, setiap sepasang langkah ini, yang satu dengan kaki kanan dan satu dengan kiri itu, salah satunya menggugurkan dosa dan salah satunya mengangkat derajatnya. Jadi setiap langkah kaki dihitung sebagai sedekah. Yang satu menggugurkan dosa, yang satu mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini sangat dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika ada kaum Bani Salimah, kaum Bani Salimah adalah sebuah kaum di kota Madinah yang mereka tinggalnya pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di luar kota Madinah. Saat ini mereka menempati daerah yang disebut sebagai distrik Qiblatain. Kurang lebih 4 atau 5 kilo dari Masjid Nabawi. Tentunya pada
Zaman kita ini sudah berada di tengah kota Madinah, tapi pada zaman dahulu posisinya terhitung sangat jauh dari kota Madinah dan Masjid Nabawi. Maka ada sebagian dari penduduk Bani Salimah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk mendekat ke Masjid Nabawi agar mereka bisa lebih sering datang ke masjid, lebih ringan bagi mereka untuk datang ke masjid. Maka anjuran Nabi Muhammad SAW adalah sabda beliau, makanakum tuktab atharukum. Hendaklah kalian bertahan di tempat kalian sekarang, karena langkah kaki kalian yang panjang menuju masjid ini terhitung sebagai sedekah, terhitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun menetap di kampung mereka, yaitu kampung Bani Salimah. Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, wa tumitul adha 'anit tariqi shadaqah. Dan jika engkau menghilangkan gangguan dari jalan, itu juga terhitung sebagai sedekah. Ya. Bahkan menghilangkan gangguan dari jalan berupa duri atau sampah, ya, atau kotoran atau gangguan yang lain, pecahan gelas. Ini semuanya adalah kebaikan yang bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kelihatannya sederhana, kecil, ya, tidak perlu harta, juga tidak perlu tenaga yang banyak. Saat kita berjalan di sebuah jalan, kemudian kita mendapati ada pecahan gelas di situ, pecahan kaca, atau duri, atau sampah, kita menyingkirkannya agar tidak mengenai orang, agar jalannya bersih dan sedap dipandang mata. Itu semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis yang lain yang sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu itu adalah sebagian daripada iman. Rasa malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Ya, ini juga menafsirkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwasanya hadis Abu Hurairah yang agung ini memiliki beberapa riwayat. Ya, maksud saya didukung atau dijelaskan, ditafsirkan oleh beberapa riwayat yang lain yang mirip. Di antaranya hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi ada kewajiban sedekah untuk setiap sendi dari seorang di antara kalian. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu terhitung sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Dan setiap takbir Allahu Akbar itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Wa nahyun an munkarin sadaqah. Mengajak kepada kebaikan itu sedekah. Mencegah orang dari kemungkaran juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min adh-dhuha. Dan cukup untuk semua kewajiban sedekah itu 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang muslim pada waktu duha. Hadis ini, hadis Abu Dzar, riwayat Muslim, menegaskan bahwasanya ada kewajiban untuk membayarkan atau menunaikan sedekah setiap sendi yang kita miliki, setiap tulang yang kita miliki. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan contoh-contohnya. Ya, dan ada tambahan penjelasan bahwasanya ada sebuah amalan yang bisa mencukupi kewajiban memenuhi hak setiap sendi yang kita miliki.
yaitu melaksanakan 2 rakaat salat duha. Wa yujzi'u min dhalika rak'atan yarka'uhuma min adh-dhuha. Ya. Kalau seorang di antara kita melaksanakan salat sunnah duha 2 rakaat, maka itu cukup untuk memenuhi kewajiban sendi yang 360. Kita punya banyak kewajiban dalam keseharian kita. Kita harus menjalankan ibadah-ibadah yang wajib. Dan kewajiban-kewajiban itu lebih dari 360, itu lebih daripada nilai 360 sedekah yang merupakan hak setiap sendi dan tulang kita setiap hari. Tapi di antara kewajiban itu adalah memenuhi kewajiban 360 sendi, memenuhi hak 360 sendi yang kita miliki. Dan yang 360 sendi atau hak 360 sendi ini terwakili dan tercukupi oleh 2 rakaat duha yang kita lakukan. Jadi salah satu kewajiban dalam keseharian kita ini bisa dipenuhi dengan misalnya 2 rakaat duha yang kita lakukan. Nah, ini adalah tambahan faedah yang memberikan gambaran kepada kita bahwasanya untuk bisa memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan hak setiap sendi kita setiap hari ini bukan sesuatu yang berat. Mungkin kita membayangkan ada 360 sendi, 360 sedekah, tapi ternyata Nabi Muhammad SAW menyederhanakannya untuk kita, bahwasanya 2 rakaat salat duha itu sudah cukup untuk memenuhi hak 360 sendi dan tulang yang kita miliki. Nah, jadi satu kewajiban bisa selesai dengan salat 2 rakaat. Kenapa yang mencukupi adalah 2 rakaat salat duha? Karena dalam salat duha, salat 2 rakaat, bisa juga salat sunnah yang lain. Dan salat 2 rakaat yang wajib tentunya lebih afdal daripada 2 rakaat duha. Dalam salat ini kita menjalankan ibadah, melakukan gerakan-gerakan dengan melibatkan semua sendi dan badan kita. Ya, kalau ibadah yang lain, zikir misalnya, yang bergerak adalah lidah kita, mungkin lidah, bibir, ya, gigi-gigi kita, gusi kita, itu yang bergerak. Sebatas itu. Saat kita misalnya bersedekah dengan harta yang kita miliki, maka yang bergerak bisa jadi adalah tangan kita saja, ditambah jari-jari kita, sendi-sendi yang ada di tangan. Tapi dengan sholat 2 rakaat, maka seluruh anggota tubuh kita bergerak. Ya, dari yang paling atas sampai yang paling bawah ikut bergerak dalam mengerjakan 2 rakaat sholat ini. Maka itulah mengapa 2 rakaat sholat duha cukup untuk memenuhi kewajiban kita yang berhubungan dengan hak 360 sendi dan tulang yang kita miliki. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian hadis ini juga ditafsirkan oleh hadis yang lain. Ya, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqa ibnu Adam ala 300 mafsil." Manusia atau anak Adam itu diciptakan dengan memiliki 360 sendi. Faman dzakarallaha wa hamidallaha wa hallallaha wa sabbahallah, maka barang siapa yang berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala dengan tahmid, alhamdulillah, tahlil, tasbih, wa azala hajaran an tariqil muslimin, menghilangkan batu dari jalan umat Islam, au azala syaukah, atau menghilangkan duri, au azala azman, atau menghilangkan tulang dari jalan mereka, au amara bima'rufin au naha an munkar, atau mengajak kepada kebaikan atau mencegah dari kemungkaran, adada tilka 60 mi'atis sulama, adada tilka 60 wa 300 sulama, sebanyak 360 sendi itu, amsa min yaumihi wa qad zahzaha nafsahu 'anil nar,
maka pada sore hari setelah menjalankan amal soleh itu semuanya, yang paling tidak harus memenuhi 360 hak sendi dan tulang. Jika dia melakukan itu dengan jumlah 360 sedekah, maka pada sore hari dia telah membebaskan dirinya dari api neraka. Ini adalah hadis Aisyah riwayat Muslim yang menafsirkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan beberapa penjelasan tambahan, di antaranya yang pertama bahwasanya yang dimaksud dengan sulama adalah mafsil, sendi. Dan secara bahasa pada dasarnya sendi itu pada dasarnya sulama itu artinya adalah tulang. Ini arti asalnya. Tapi kemudian lebih banyak dipakai untuk arti sendi. Ya, sendi adalah titik belok ya antara dua tulang yang ada. Ini namanya sendi. Jadi masih berdekatan. Arti asalnya adalah tulang, tapi kemudian mengalami sedikit pergeseran mana menjadi sendi. Dan ini dijelaskan dalam hadis Aisyah riwayat Muslim ini. Di sini disebutkan khuliqa ibnu Adam ala 60 wa 300 mafsil. Manusia itu diciptakan dengan memiliki 360 sendi. Nah, berarti sulama dalam hadis Abu Hurairah artinya adalah sendi. Karena ar-riwayat yufassir ba'dhuha ba'dhan. Riwayat-riwayat dari situ saling menafsirkan, saling menjelaskan. Kemudian riwayat Aisyah ini juga menjelaskan bahwasanya jumlah sendi yang dimiliki oleh manusia itu adalah 360 sendi. Jadi angka 360 ini tidak disebutkan di hadis Abu Hurairah yang merupakan hadis pembahasan kita dalam Arba'in Nawawiyah. Tapi jumlah ini disebutkan dalam hadis Aisyah riwayat Muslim. Kemudian juga ada tambahan keterangan bahwasanya kalau orang sudah menjalankan kebaikan-kebaikan ini, sudah mengucapkan tahmid, tahlil, kemudian tasbih, ya, menghilangkan gangguan dari jalan manusia, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan amal-amal soleh lain sebanyak senilai 360 sedekah. Maka di sore harinya setelah menjalankan semua amal soleh itu, berarti dia telah membebaskan dirinya dari api neraka. Artinya ini adalah sesuatu yang wajib. Memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan hak 360 sendi dan tulang ini adalah sebuah kewajiban yang ada atas diri kita setiap hari. Nah, kalau kita menjalankan kebaikan-kebaikan ini, maka berarti kita sudah menunaikan kewajiban kita. Maka disebutkan di sore hari kita terhitung sudah membebaskan diri kita dari api neraka. Ya, karena itu adalah salah satu kewajiban kita. Tapi perlu diingat bahwasanya kewajiban kita bukan hanya itu. Ini adalah kewajiban yang berhubungan dengan 360 sendi kita. Tapi masih ada kewajiban-kewajiban yang lain sebagaimana kita akan jelaskan. Jadi 2 rakaat duha bisa mencukupi itu. Tapi kewajiban kita bukan hanya itu. Maka meskipun seseorang sudah sholat duha misalnya di pagi hari, maka dia masih tetap wajib untuk sholat subuh juga, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Kenapa? Karena itu adalah ibadah yang wajib pada hari itu. Jadi kewajiban yang berhubungan dengan 360 sendi adalah sebagian kewajiban kita dalam keseharian kita saja. Hanya sebagian kewajiban dari sekian banyak kewajiban yang harus kita lakukan. Kemudian juga ada hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad dari Buraidah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil insani 360 mafsila." Pada raga manusia itu ada 360 sendi. Fa'alaihi an yatasaddaqu an kulli mafsilin minhu bi sadaqah. Maka wajib atas dia untuk setiap hari bersedekah untuk setiap sendinya itu dengan satu sedekah. Jadi setiap sendi harus dapat satu sedekah. Qalu wa man yutiqu dzalika ya Nabi Allah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, siapa di antara kami yang bisa beramal soleh 360 kali setiap hari? Siapa di antara kami yang bisa melakukan sedekah 360 kali setiap hari? Sama, jadi persepsinya para sahabat sama dengan persepsi sebagian kita.
ketika mendengar ada 360 sedekah dalam setiap hari, kita langsung melihatnya berat, sesuatu yang sangat berat untuk kita. Maka mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, siapa di antara kami yang bisa bersedekah 360 kali setiap hari? Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan, an-nakha'atu fil masjid tadfinuha wasyai'u tunahhihi 'anit tariq fa in lam tajid fa rak'ata adh-dhuha tujzi'uka. Mengubur dahak yang ada di lantai masjid atau menghilangkan gangguan dari jalan, itu terhitung sebagai sedekah. Dan kalau kalian tidak bisa melakukannya, maka 2 rakaat salat duha itu cukup untuk memenuhi hak 360 sendi dan tulang itu. Nah, ini adalah hadis Buraidah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Yang hadis ini memiliki beberapa faedah, di antaranya penegasan bahwasanya pada diri manusia ada 360 sendi. Kemudian yang kedua juga penegasan bahwasanya setiap sendi ini wajib untuk disedekahi setiap hari. Yang ketiga, ada salah persepsi dari sebagian sahabat di mana mereka menyangka bahwasanya 360 sedekah setiap hari adalah sesuatu yang sangat berat. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya tidak seperti yang kalian bayangkan. Karena dalam Islam semua kebaikan dihitung sebagai sedekah. Dan kalian pasti bisa untuk beramal lebih dari 360 kebaikan setiap hari. Nah, kemudian beliau contohkan mengubur dahak yang ada di lantai masjid. Pada zaman dahulu, lantai masjid belum seperti pada zaman kita, di mana lantainya adalah tanah biasa. Maka orang kadang-kadang meludah di situ atau melepas dahaknya, dan itu tentunya adalah sebuah gangguan. Nah, kalau kita masuk masjid dalam kondisi seperti itu, kemudian kita melihat ada dahak dan kita menguburnya, maka itu terhitung sebagai sedekah. Tidak perlu uang, tidak perlu tenaga yang banyak, tapi sudah dihitung sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihitung sebagai satu sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang lain disebutkan di sini adalah menghilangkan gangguan dari jalan, seperti yang disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis yang lain. Dan kalau tidak bisa, maka 2 rakaat duha. Ini penegasan untuk apa yang disebutkan dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim. Wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma min adh-dhuha. Di sini fa in lam tajid fa rak'ata ad-dhuha tujzi'uka. Jadi ada penegasan tentang jumlah 360 sendi, ada penegasan tentang kewajiban untuk memberikan sedekah kepada setiap sendi ini setiap hari, dan juga ada penjelasan dan penegasan bahwasanya 2 rakaat duha itu cukup untuk menggugurkan kewajiban kita yang berhubungan dengan sedekah untuk setiap sendi dan tulang yang kita miliki. Masih ada riwayat yang lain yang juga menjelaskan hadis ini, yaitu hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, ala kulli muslimin sadaqah, wajib atas setiap muslim untuk bersedekah. Qalu fa in lam najid, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami tidak punya uang untuk bersedekah? Qala fa ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Beliau mengatakan, kalau tidak punya uang, dia bisa bekerja. Kemudian dengan uang itu dia bisa memberikan nafkah untuk dirinya sendiri, dan sisanya dia sedekahkan. Nah, jadi ini contoh yang lain yang tidak langsung bisa kita langsung dengan berzikir, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi di sini Nabi memberikan variasi contoh yang lain. Kalau nggak punya uang, Anda bisa bekerja dulu. Setelah bekerja, sebagian bisa Anda nafkahkan untuk diri Anda sendiri, dan sebagian bisa Anda sedekahkan untuk orang lain. Jadi ada tambahan contoh di sini. Qalu fa illam nastati, qalu fa illam yastati aw lam yaf'al. Kalau seandainya orang tersebut tidak bisa untuk bekerja dan kemudian bersedekah dengan sisa hasil kerjanya. Qala yu'inu dzal hajatil malhuf. Kalau dia tidak bisa bekerja, maka dia bisa membantu orang yang sedang tertimpa musibah.
atau terdolimi. Dia bisa membantu orang yang punya hajat atau tertimpa musibah atau terdolimi. Al-malhuf itu artinya al-mazlum, orang yang terdolimi. Atau bisa juga berarti al-hazin, yaitu orang yang sedang sedih, sedang dirundung duka. Nah, ini juga bisa menjadi alternatif contoh yang lain. Ya, membantu orang yang punya hajat. Kalau tetangga kita misalnya sedang memperbaiki rumahnya, kita bantu. Kalau kita nggak punya pekerjaan, ya kalau bekerja kan butuh pekerjaan, belum tentu pekerjaan ada. Maka benar para sahabat mengatakan, kalau tidak ada pekerjaan wahai Rasulullah, kalau dia tidak bisa bekerja, maka dia bisa bersedekah dengan membantu orang yang punya hajat. Pasti banyak orang yang punya pekerjaan di rumahnya, orang yang sedang banyak pekerjaan di kantornya, yang sedang memperbaiki rumah, orang yang sedang membawa barang di tengah jalan. Ya, ini semuanya adalah objek yang bisa kita manfaatkan dalam rangka beramal soleh dan mengumpulkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu fa illam yaf'al. Kalau dia tidak bisa ya Rasulullah, dia adalah orang yang lemah, tidak punya tenaga misalnya. Masya Allah, ini pertanyaan dari para sahabat yang menggelitik. Tapi kita akhirnya mendapatkan ilmu dari pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik ini. Disuruh bekerja, mungkin nggak bisa bekerja. Ya, disuruh membantu orang dengan tenaganya, mungkin dia lemah dan tidak punya tenaga. Masih ada alternatif lain. Beliau mengatakan, "Falya'mur bil khair." Maka hendaklah dia memerintahkan kepada kebaikan. Aw qala bil ma'ruf, atau memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang baik. Masih ada pertanyaan menggelitik lagi. Qalu fa illam yaf'al. Kalau tidak bisa juga wahai Rasulullah, maka jawaban terakhir Nabi Muhammad SAW adalah falyumsik 'anil syarr fa inna lahu shadaqah. Kalau dia tidak bisa juga untuk mengajak kepada kebaikan, hanya sekedar mengucapkan kata-kata, ayo sholat, ayo puasa, ayo bersedekah, maka hendaklah dia menahan diri dari kejahatan, dan itu terhitung sebagai sedekah. Ya, dengan duduk di kasur, duduk di rumah kita ongkang-ongkang, yang dengan begitu kita tidak mengganggu orang lain. Orang lain selamat dari kejahatan mulut kita atau tulisan kita pada zaman kita ini. Ya, dengan begitu kita tidak menonton tontonan yang haram. Dengan begitu kita tidak keluar kata-kata yang buruk, tapi cukup diam di rumah, duduk santai, tapi dengan niat untuk menjaga orang lain dari keburukan kita. Falyumsik 'anil syarr fa inna lahu shadaqah. Ya, hendaklah dia menahan diri dari keburukan, maka menahan diri dari berbuat buruk adalah sedekah juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah beberapa riwayat hadis yang variatif, ya, semuanya saling menafsirkan dan saling melengkapi. Dan semua hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan yang sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Nah, di antara yang menunjukkan sempurnanya penciptaan kita adalah bahwasanya kita memiliki fisik yang seperti ini, fisik yang terbaik. Kita memiliki 360 tulang dan sendi yang menyusun kita. Ini adalah nikmat yang harus disyukuri. Nikmat fisik ini adalah modal besar yang kita harus bersyukur. Dan kalau seandainya satu organ ini rusak, maka kita akan sangat kesulitan untuk bisa memperbaikinya. Bahkan sebagian organ kalau sudah rusak, maka kita nggak akan bisa memanfaatkannya lagi. Kita akan kesulitan sepanjang hidup. Maka nikmat berupa fisik yang baik ini, nikmat berupa nikmat yang berupa penciptaan yang sempurna ini harus kita syukuri. Ini menuntut syukur dari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, apa yang membuatmu terpedaya dari Tuhanmu yang Maha Mulia? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Yaitu Tuhanmu yang telah menciptakanmu, kemudian menyempurnakan ciptaanmu dan
membuatmu seimbang, susunanmu seimbang. Ini luar biasa, nikmat yang sangat besar. Keseimbangan dalam badan kita, keseimbangan antara zat padat dengan zat cair. Ada udara di sini, ada oksigen yang kalau berkurang maka itu bisa membuat kita meninggal. Seperti yang kita dengar pada hari-hari di mana ada orang-orang yang kehilangan keseimbangan pada badannya. Di mana ketika dia diserang oleh virus corona, ya, maka virus ini bisa membuat oksigen yang ada di tubuh kita menjadi berkurang drastis. Sehingga akhirnya ketidakseimbangan ini membuat orang tersebut bisa sampai tingkat sakit parah atau bahkan meninggal. Maka nikmat ciptaan yang sempurna, kemudian keseimbangan yang kita miliki dalam badan kita ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri, yang sampai membuat kita terpedaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun." Katakanlah wahai Rasulullah, dialah Allah yang telah menciptakan kalian, yang menciptakan dan menciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Alangkah sedikitnya kalian bersyukur. Ini sindiran untuk kita semuanya. Kita lupa dengan berbagai nikmat ini. Fisik ini nikmat yang luar biasa. Tapi banyak yang lupa kalau tidak diingatkan akan besarnya nikmat ini. Dan ayat-ayat yang lain yang senada dengan dua ayat ini. Dan syukur itu dengan dua cara. Dan syukur itu ada dua tingkat. Yang pertama adalah syukur yang wajib, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib. Misalnya salat 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat yang wajib, menjalankan haji bagi yang mampu. Ini adalah contoh-contoh ibadah yang wajib. Juga meninggalkan larangan-larangan yang sifatnya haram. Ini adalah wajib, hukumnya wajib bagi kita. Kita wajib untuk meninggalkan larangan-larangan itu. Dan kalau kita menjalankan perintah-perintah yang wajib itu, atau meninggalkan larangan-larangan yang sifatnya haram itu, maka berarti kita telah menjalankan kewajiban kita. Berarti kita telah menjalankan syukur kepada Allah yang wajib. Kita telah menjalankan kewajiban syukur, atau syukur jenis yang wajib ini. Dan termasuk syukur yang wajib adalah memenuhi sedekah 360 sendi dan tulang kita setiap hari. Jadi syukur yang wajib itu ada banyak contohnya. Dan salah satu contoh syukur yang wajib adalah memenuhi hak 360 tulang dan sendi kita berupa sedekah setiap hari. Nah, ini adalah syukur yang wajib. Adapun tingkatan yang kedua adalah syukur yang sunnah. Syukur kepada Allah yang sifatnya adalah sunnah. Ya, yaitu dengan menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah, atau meninggalkan larangan-larangan Allah yang sifatnya adalah makruh. Ini adalah tingkatan yang kedua, dan ini adalah tingkatan yang tentunya lebih afdal dan merupakan tingkatan orang-orang yang sabiq, orang-orang yang unggul dan maju dalam dunia, dalam urusan akhirat mereka. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah, bahwasanya beliau salat malam sampai kaki beliau pecah-pecah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu hatta tatafattara qadamah. Beliau salat sampai kaki beliau pecah-pecah. Maka Aisyah bertanya kepada beliau, "Ataf'alu hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, apakah engkau masih beribadah segiat ini, setekun ini, padahal Allah sudah mengampuni untukmu dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Maka mendengar pertanyaan ini, Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban yang ringkas tapi dalam. Beliau mengatakan, "Afala akunu abdan syakura." Wahai Aisyah, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi inilah contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bersyukur atas berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang kalau kita hitung nikmat itu kita nggak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu. Sangat banyak, dan Nabi Muhammad SAW memberikan contoh praktik kepada kita, yaitu bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin. Ya, ini adalah penjelasan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sendi manusia itu wajib untuk disedekahi setiap hari di mana matahari terbit. Engkau berbuat adil di antara dua orang itu adalah sedekah. Engkau menolong orang pada kendaraan atau tunggangannya dengan menaikkan orang itu ke atas tunggangannya, atau membantu mengangkat barang orang tersebut ke atas tunggangannya, atau mengucapkan kalimat yang baik, atau melangkahkan kaki ke masjid. Itu semuanya terhitung sedekah. Dan bahkan jika engkau menghilangkan atau jika engkau menyingkirkan gangguan dari jalan, itu pun juga terhitung sebagai sedekah. Dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa pelajaran atau kesimpulan. Yang pertama adalah bahwasanya jumlah sendi manusia itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih ada 360 sendi atau tulang. Dan semua sendi ini punya kewajiban untuk disedekahi. Kita punya kewajiban untuk menyedekahi setiap sendi ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan beramal soleh, paling tidak sebanyak 360 sendi itu. Kemudian yang kedua, anjuran untuk islah, untuk berbuat adil saat kita mengislah di antara dua orang. Saat ada dua orang yang berseteru, ya, kita dianjurkan untuk mendamaikan di antara keduanya, dan kita harus adil dalam proses itu. Maka berbuat adil antara dua orang yang berselisih juga adalah sedekah. Sebaliknya, kalau kita tidak adil, maka kita terancam dengan neraka di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kesimpulan yang ketiga, kita dianjurkan untuk membantu orang lain dengan apa yang kita mampu. Ya, bahkan dalam hadis ini disebutkan bahwasanya membantu dengan sekedar tenaga. Ya. Kita tidak menawarkan bantuan tunggangan. Tunggangannya punya orang itu, kita hanya membantu dia untuk bisa naik ke tunggangannya, atau membantu mengangkatkan barangnya ke atas. Itu sudah terhitung sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah anjuran untuk memperbanyak kalimat yang baik, baik berupa zikir maupun membaca Al-Qur'an, maupun nasihat yang kita berikan kepada orang lain, ataupun amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian yang kelima adalah penjelasan tentang keutamaan berjalan menuju masjid. Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya berjalan menuju masjid itu terhitung sebagai sedekah. Setiap langkah yang kita lakukan saat menuju masjid itu terhitung sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, yaitu hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, disebutkan bahwasanya setiap dua langkah kaki kita ke masjid itu, yang satu menggugurkan dosa kita dan yang satu mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang keenam adalah keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan orang, baik berupa pecahan kaca ataupun kotoran atau sampah, ya, atau duri atau batu atau yang lain. Itu semuanya juga terhitung sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya itu adalah salah satu syu'batul iman, salah satu cabang dari iman kita. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan dalam menjelaskan kandungan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang merupakan hadis nomor 26 dari rangkaian Arba'in Nawawiyah. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan memotivasi kita untuk semakin banyak beramal selagi kita masih punya kesempatan untuk beramal. Kalau Allah belum bukakan untuk kita satu pintu amal, maka hendaknya kita optimis bahwasanya masih ada banyak pintu yang lain yang bisa kita masuki. Kalau kita tidak punya harta, kita bisa beramal dengan tenaga kita. Kalau kita tidak punya tenaga, kita bisa beramal bahkan dengan duduk, menahan diri dari mengganggu atau berbuat buruk kepada orang lain.
Demikian wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Al-Ustaz Anas Burhanuddin Hafizakallah wa ta'ala ya Ustaz, dan atas syarat dan faedah yang disampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV, bagi Anda yang bertanya secara langsung. Kami harap pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan di sore hari ini. Kita angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Ya baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi, di mana? Dengan Kadan dari Cianjur. Kadan di Cianjur, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya tentang tadi di dalam hadis yang disebutkan, jadi melangkahkan kaki menuju masjid itu sedekah, Ustaz. Apakah bisa kalau misalkan kita melangkah ke masjid minimal 360 langkah, apakah kita termasuk sudah mensedekahkan diri kita, Ustaz? Terus yang kedua, tadi kan disebutkan barang siapa yang berwudu dari rumah kemudian menuju masjid, maka setiap 2 langkahnya menghapus dosa dan mengangkat derajat, Ustaz. Kalau misalkan kita berwudunya tidak dari rumah di masjid, apakah akan menghapus dosa dan mengangkat derajat, Ustaz, setiap langkah kita? Baik. Itu saja Kadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas pertanyaannya dan kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz. Pertanyaan dari saudara kita Kadan di Cianjur, ya, apakah kalau kita berjalan sebanyak 360 langkah menuju masjid itu sudah cukup untuk memenuhi hak 360 sendi kita setiap hari? Ya, di kajian tadi telah kita bahas bahwasanya salah satu amalan yang bisa mencukupi hak 360 sendi adalah 2 rakaat salat duha. Itu dengan nas dari Rasulullah SAW, di antaranya dalam hadis Abu Dzar riwayat Muslim. Dan ada juga ibadah-ibadah lain atau paket ibadah yang lain yang kalau mencapai 360 sedekah maka berarti itu bisa menggugurkan kewajiban kita berupa sedekah untuk 360 sendi kita itu. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat ini lebih banyak daripada 2 rakaat sholat duha. Ya, dari sisi volume amalan, dari sisi banyaknya amalan, dia lebih banyak. Kemudian juga ini adalah ibadah yang wajib, yang pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti kita bisa katakan bahwasanya meskipun tidak disebut langsung, ya, sholat duhur 4 rakaat itu bisa menggugurkan kewajiban kita untuk menyedekahi 360 sendi kita setiap hari. Tapi ingat bahwasanya kewajiban kita bukan hanya 360 sendi, bukan hanya 360 sedekah. Masih ada kewajiban-kewajiban yang lain yang juga kita harus penuhi untuk hari itu. Tapi sekarang kita membahas tentang bagaimana cara kita untuk bisa menggugurkan kewajiban yang pertama ini, yaitu 360 sedekah setiap hari. Ada caranya adalah dengan sholat duha 2 rakaat. Kemudian yang kedua dengan sholat duhur itu juga bisa menggugurkan. Sholat asar juga bisa menggugurkan. Maka jangan kita meninggalkan ibadah-ibadah ini semuanya. Kemudian juga termasuk adalah melangkah 360 langkah. Ya, melangkah dengan 360 langkah menuju masjid. Untuk niat sholat, karena dalam hadis yang sama di sini, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah." Dan untuk setiap langkah yang kau jalani menuju sholat itu terhitung sebagai sedekah. Jadi kalau satu langkah dihitung sebagai satu sedekah, maka berarti 360 langkah menjadi 360 sedekah. Ya, jadi itu juga bisa menggugurkan. Jadi yang bisa menggugurkan bukan hanya 2 rakaat duha, masih ada amalan lain atau paket amalan lain. Seperti ini paket amalan. Ya, kalau kita cuma melangkah 10 langkah ya hanya dihitung 10 sedekah. Tapi kalau di sini kita melangkah 360 misalnya atau lebih, maka itu bisa menggugurkan. Tapi ingat sekali lagi bahwasanya kewajiban kita hari itu bukan hanya memenuhi hak 360 sendi ini. Jadi jangan berpikir kalau saya sudah sholat duha berarti sudah bebas. Kalau saya sudah sholat subuh berarti saya sudah bebas.
Kalau saya di hari itu sudah berjalan 360 langkah berarti saya sudah bebas. Tidak begitu, karena kewajiban kita bukan hanya itu. Kita punya kewajiban untuk sholat 5 waktu setiap hari. Dan kewajiban memenuhi 360 kewajiban memenuhi hak 360 sendi ini adalah salah satu kewajiban di antara banyak kewajiban kita dalam keseharian kita. Ya, demikian. Kemudian yang kedua tentang apakah kalau kita tidak wudu di sholat, kalau kita tidak wudu di rumah, tapi kita wudunya di masjid, maka berarti pahalanya akan berbeda. Jawabannya ini kita kembalikan kepada dalil masing-masing. Ya. Adapun dalam hadis ini, ya, wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Setiap langkah yang engkau lakukan menuju sholat dihitung sebagai sedekah. Di sini tidak ada syarat, ya, tidak ada pensyaratan wudunya harus di rumah. Pokoknya semua langkah kita menuju masjid dihitung sebagai sedekah. Dan ini juga selaras dengan kaidah umum bahwasanya semua ibadah kita itu dihitung sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan, semua qurbah, semua ketaatan dihitung sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita melangkahkan kaki ke masjid meskipun tidak wudu di rumah, itu dihitung sebagai sedekah. Tapi apakah yang satu dihitung mengangkat derajat, yang satu dihitung menggugurkan dosa? Nah, ini tampaknya keistimewaan ini dimiliki untuk mereka yang wudunya dari rumah. Karena redaksi hadisnya adalah hadis Abu Hurairah riwayat Muslim juga. Beliau mengatakan man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumah. Kemudian dia melangkahkan kakinya ke masjid. Salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Untuk mengerjakan salah satu kewajiban di antara kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia seperti itu, maka dua langkah kakinya, yang satu menggugurkan dosa, yang satu mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan ini memiliki syarat, yaitu harus dimulai dengan wudu di rumah. Ya, jadi ini yang perlu kita lakukan agar kita bisa mewujudkan keutamaan yang satu ini. Yang keduanya adalah keistimewaan yang berbeda. Yang pertama, sekedar dihitung sebagai sedekah. Sementara yang kedua memiliki kelebihan, yaitu satu langkah menggugurkan dosa dan satu langkah yang lain mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlakukan masing-masing dalil ini pada babnya. Jadi kalau Anda berangkat ke masjid untuk sholat tanpa wudu, maka Anda mendapatkan hitungan sedekah untuk setiap langkah kaki Anda. Tapi kalau Anda mau wudu di rumah baru berangkat, maka setiap langkah kaki Anda itu yang satu dihitung menggugurkan dosa dan satu lagi mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian wallahu alam, ini yang nampak dari zahir dua hadis ini. Wallahu alam. Khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian akhkadan pertanyaan yang tadi disampaikan dan dijawab oleh Ustaz. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih di via telepon. Kami terima satu penelpon secara langsung sebelum kami angkat dari pertanyaan pesan singkat. Baik, halo. Halo. Silahkan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Ummu? Dengan Bu Samina di Cibinong. Bu Samina, silakan. Iya. Singkat, doa untuk memanjat pohon panen itu apa ya, Kak? Dan yang kedua, sebaiknya yang kita sedekahkan hasil dari panen kita, misalnya hewan atau buah-buahan, itu sebaiknya mentahnya aja atau kita jual dulu, Tat? Maksudnya supaya kita warok. Mohon nasihat, Tat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair Bu Samina ya di Cibinong. Silakan, Ustaz. Ya, saya tidak mengetahui ada doa khusus atau zikir khusus yang bisa kita ucapkan saat kita memanjat pohon, ya, atau memanen pohon kita. Tapi kita dianjurkan untuk memulai setiap kegiatan kita dengan bismillah. Ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar.
Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka ini adalah terputus. Ini hadis dihasankan oleh sebagian ulama kita. Jadi kita bisa ucapkan bismillah karena bismillah juga adalah isti'anah. Bismillah itu artinya adalah saya meminta tolong dengan nama Allah. Saya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering akan melakukan sebuah kegiatan yang cukup berat, ya, yang cukup menguras fisik kita. Maka di makom seperti ini kita bisa memulainya dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi ini adalah zikir yang bisa kita ucapkan saat kita memulai kegiatan memanen atau memanjat pohon. Tidak ada dalil khusus, tapi ya dalilnya dalil umum. Kemudian selagi memanen ini kita juga bisa untuk mengolah hati, ya, mengolah hati kita dengan ibadah-ibadah hati seperti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat buah yang menjuntai ranum, ya, melihat hasil pertanian kita yang hampir masak dan hasilnya bagus. Ini semuanya tentunya menimbulkan syukur di hati kita. Maka sambil kita memanen, kita olah hati kita dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan gembira karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan tadi sudah diawali dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa dengan tawakal kepadanya. Ya, meminta pertolongan kepadanya, bisa ditambah dengan bergembira karena hasil panen yang bagus. Ya, buah-buah yang ranum dan berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa hal yang sering diabaikan oleh manusia. Ya, kita kadang-kadang melakukan kegiatan ini semuanya dengan kosong. Padahal tanpa harus mengganggu kegiatan kita bisa olah hati kita. Nah, inilah yang dahulu biasa dilakukan oleh orang-orang soleh pada zaman-zaman terdahulu, di mana mereka senantiasa membiasakan diri untuk hatinya selalu gemuruh. Gemuruh dengan apa? Dengan amalan-amalan hati. Ya, dengan tawakal, dengan meminta tolong kepada Allah, ya, dengan termasuk gembira, ya, gembira karena hasil panen yang bagus itu ibadah. Bersyukur dengan hati kita saat kita mendapatkan panen yang bagus itu juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang besar pahalanya. Jadi di samping memulai dengan bismillah saat kita akan panen atau naik ke pohon, maka kita juga bisa mengolah hati kita sepanjang panen. Kita bersyukur dengan hati kita, kita senyum, alhamdulillah, ya. Apalagi kalau ditambah dengan zikir-zikir seperti ini, alhamdulillah, ya. Atau sambil murojaah Al-Quran, ya. Sambil mendengarkan mungkin radio, ya, bisa kita bawa ke pohon, bisa kita bawa ke sawah kita, sehingga sambil panen kita bisa mengolah hati kita, sambil panen kita bisa mendengarkan ayat Al-Quran atau bisa berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah beberapa amalan yang bisa kita lakukan saat kita memanen hasil pertanian atau kebun kita. Kemudian tentang zakat, ya, perlu diketahui bahwasanya buah yang wajib dizakati itu bukan semua buah, tapi buah yang bisa disimpan, yang wajib untuk dizakati adalah buah yang biasa disimpan atau dikeringkan. Maka para ulama menyebutkan zakatul hububi wath thimar, zakat biji-bijian dan buah-buahan. Tidak semua buah. Semangka itu tidak wajib dizakati, mangga itu juga tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati adalah buah-buahan yang biasa dikeringkan, ya, seperti kurma, kemudian misalnya adalah tin, ya, atau zaitun, ya. Ini semuanya adalah buah-buah yang biasa dikeringkan dan bisa disimpan, ya. Dan cara mengeluarkannya adalah ketika benda-benda ini sudah dikeringkan. Ketika sudah kering baru kita keluarkan zakatnya. Ya, demikian, Allahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu Samina di Cibinong, barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan penjelasan hadis, ada pertanyaan dari Pandeglang. Bapak Syarif bertanya, Ustaz, ada pemahaman sebagian kaum muslimin bahwa bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal tidak akan
tidak akan sampai pahalanya tanpa menyebutkan nama orang yang kita sedekahkan. Apakah ini benar? Dan pertanyaan yang kedua terkait dengan pemahaman hadis, apakah menghadiri ke ta'lim atau mengikuti kajian ta'lim juga masuk ke dalam bagian sedekah yang dimaksud dalam hadis ini? Jazakallah khair. Ya, yang pertama, apakah menghadiri majelis taklim itu terhitung sebagai sedekah? Jawabannya iya. Karena dalam beberapa hadis yang kita sebutkan tadi, ya, kita membahas hadis Abu Hurairah, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian bersamanya saya menyebutkan ada 4 riwayat hadis yang lain yang senada dan saling melengkapi. Nah, dalam hadis-hadis ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan contoh-contoh yang berbeda, sangat variatif. Yang dari 5 hadis ini kemudian, dari 5 hadis ini dan yang lain, akhirnya para ulama menyimpulkan bahwasanya setiap qurbah, ya, setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dihitung sebagai sedekah. Yang termasuk juga adalah menghadiri majelis taklim. Bahkan menghadiri majelis taklim dari rumah, ya, melalui televisi atau radio, ini juga terhitung sebagai sedekah. Bahkan sedekah yang besar. Karena menurut para ulama, belajar atau menuntut ilmu itu adalah amalan sunnah yang paling afdal. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, laisa syai'un ba'dal fara'idhi afdala min talabil ilm. Setelah amalan-amalan yang wajib, tidak ada yang lebih mulia daripada menuntut ilmu. Ya, jadi tidak diragukan bahwasanya menghadiri kajian atau menyimak kajian dari televisi atau radio juga termasuk sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan yang lain dari Bapak Syarif di Banten, ya. Perlu kita ketahui bahwasanya bersedekah atas nama orang lain adalah amal soleh yang jika kita lakukan untuk orang lain, artinya kita niatkan pahalanya untuk orang lain, maka pahalanya akan sampai dengan kesepakatan para ulama. Ada beberapa amalan yang diperselisihkan, tapi kalau kita berbicara tentang sedekah untuk orang lain, maka ini adalah amal soleh yang kalau kita lakukan untuk orang lain, maka pahalanya akan sampai dengan kesepakatan para ulama semuanya. Ya, kemudian tentang apakah harus menyebutkan namanya? Jawabannya tidak harus, karena dalam agama kita, niat itu dalam hati. Jadi niat adalah amalan hati, maka yang namanya niat itu adalah di hati. Jadi kalau kita berniat bahwasanya sedekah ini untuk kedua orang tua saya, atau sedekah ini pahalanya saya berikan kepada ibu saya, ini adalah bentuk birrul walidain setelah orang tua kita sudah tidak ada lagi, masih bisa. Nah, kalau kita niatkan dalam hati bahwasanya sedekah ini pahalanya saya niatkan untuk kedua orang tua saya, atau untuk ibu saya, atau untuk si fulan, tanpa mengucapkannya dalam mulut kita, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui isi hati kita itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dia tahu apa yang nampak dan apa yang tidak nampak. Dia tahu apa yang diucapkan oleh mulut kita ataupun masih terdetik dalam hati kita. Yang jelas ada proses niat. Niat adalah bukan sekedar terdetik, tapi sudah ada gerakan hati di situ. Jadi tangan kita misalnya mengulurkan uang untuk orang yang membutuhkan. Bersama itu hati kita berniat. Niatnya apa? Niatnya yang pertama adalah bahwasanya sedekah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, artinya ikhlas. Kemudian juga kita tambahkan bahwasanya, ya Allah, pahalanya bukan untukku ya Allah, tapi untuk kedua orang tua saya yang dahulu sudah melahirkan saya, sudah mendidik saya, sudah memberikan segalanya untuk saya. Nah, maka inilah yang disebut dengan niat. Dan niat itu adanya di hati, maka dia tidak perlu untuk dikeluarkan. Ya, atau dengan bahasa lain, tidak wajib untuk dikeluarkan dalam mulut kita, ya. Bisa dalam hati saya, karena yang paling penting adalah niat dalam hati. Dan itulah yang namanya niat. Niat itu adalah amalan hati. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fi. Kami berikan kesempatan pertanyaan secara langsung di line telepon. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Baik, silahkan. Halo. Silahkan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Muharram Di mana Pak? di Kalbar. Baik, dikecilkan dulu Pak volume suara TV-nya atau radionya, ada feedback. Suara Bapak tidak terdengar jelas. Baik, mohon maaf diulangi kembali. Dengan siapa di mana Pak? Iya. Alhamdulillah. Dengan Pak Muharram dari Kalimantan Barat. Pak Muharram dari Kalimantan Barat. Silakan pertanyaannya. Ya. Mau nanya tentang kalau tadi kita tidak tentang hadis. Mohon maaf Pak, masih terdengar. Bapak cukup monitor via telepon saja. Dimatikan saja sementara dulu Pak, supaya jelas suaranya. Dimatikan dulu. Ya. Baik, Bapak bicara via telepon langsung, silakan. Ya. Silakan. Ya. Kalau kita tidak sempat tidak melakukan sholat dua rakaat. Nah, Misalnya dengan membantu menaikkan barang ke tunggangan, apakah itu sudah cukup untuk memenuhi sedekah sendi tadi? tidak sempat melakukan sholat 2 rakaat duha maksudnya Pak ya? Tadi kalau kita tidak melakukan, kita sempat membantu menaikkan barang ke tunggangan, Nah, terus menghadiri di antara ya. dua orang berselisih, terus cukup dengan sholat duha 2 rakaat. Nah, apakah itu sudah mencukupi? Begitu pertanyaannya Pak? Terus Baik. ini sebaliknya. Oke, baik. Sebaliknya ya. Ya. Ya, insya Allah kita bisa pahami pertanyaannya. Itu saja pertanyaannya Pak. Baik, kita akan simak langsung jawabannya. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, jadi sekali lagi kami sampaikan bahwasanya kewajiban memenuhi sedekah 360 sendi setiap hari adalah salah satu kewajiban atas masing-masing muslim setiap hari. Ya, salah satu kewajiban saja. Masih ada kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, kemudian juga untuk memenuhi hak sedekah 360 sendi tadi itu, ada beberapa amalan atau paket amalan yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang pertama adalah sholat duha 2 rakaat. Ya, sholat duha 2 rakaat. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Wa yujzi'u min dzalika raka'atan yarka'uhuma min adh-dhuha. Dan cukup untuk itu semuanya 2 rakaat yang dia lakukan di waktu duha. Jadi ini cukup untuk memenuhi kewajiban yang satu tadi itu. Kemudian bukan hanya ini, ada ibadah lain yang bisa kita lakukan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan sebelumnya tadi. Ya, kita sampaikan bahwasanya salat zuhur itu 4 rakaat. Volumenya lebih besar daripada 2 rakaat duha, dan juga dia adalah salat yang wajib, maka dia juga bisa memenuhi kewajiban 360 sendi tadi itu. Kenapa? Karena dalam sholat duhur kita juga menggerakkan seluruh badan kita, bahkan lebih banyak daripada yang kita lakukan saat sholat duha. Kemudian di satu pertanyaan juga, bagaimana kalau kita melangkahkan kaki sebanyak 360 langkah ke masjid? Kita katakan sama, ini juga bisa menjadi paket ibadah yang bisa menggugurkan kewajiban 360 sendi. Bagaimana kalau kita cuma bisa untuk mengangkat barang kepada orang yang membutuhkan? Bisa Pak, tapi tidak hanya sekali. Kalau kita mengangkat terus, misalnya selama 1 jam kita membantu di rumah orang, ya, mengangkatkan genteng misalnya, sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 360 kali.
itu juga cukup. Nah, kalau pertanyaannya apakah amalan yang lain yang disebutkan dalam hadis ini bisa untuk menggugurkan kewajiban 360 sendi? Jawabannya bisa kalau itu diulang-ulang, ya, tidak hanya sekali tapi dilakukan beberapa kali sehingga mencapai 360 kali ibadah. Misalnya di sini ta'dilu baina itsnain shadaqah. Berbuat adil di antara dua orang itu sedekah, satu sedekah maksudnya. Kemudian membantu orang itu sedekah. Membantu orang naik ke kendaraan. Yang ketiga, membantu orang lain untuk mengangkatkan barangnya, membantu mengangkatkan barang orang lain. Ini juga sedekah, maksudnya satu sedekah. Kemudian al-kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik itu sedekah. Dan setiap langkah menuju salat itu adalah sedekah. Ini amalan yang kelima. Yang keenam adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Nah, ini baru 6 sedekah. Jadi kalau ditanya apakah 6 amalan ini bisa mencukupi hak 360 sendi, jawabannya belum. Kecuali kalau ini kita lipatkan. Misalnya kalimah thayyibah dalam sehari itu kita tidak hanya sekali tapi kita ucapkan 100 kali misalnya. Nah, kemudian menghilangkan gangguan dari jalan juga tidak hanya sekali tapi kita lakukan 30 kali misalnya. Membantu orang lain kita lakukan sebanyak 10 kali misalnya sudah 340. Ya, ditambah misalnya langkah kaki ke masjid tidak hanya 1 tapi juga 20 langkah atau 100 langkah. Maka ini berarti sudah paket yang lebih dari 360 sedekah. Maka kalau mencapai angka 360 berarti paket amalan itu bisa menggugurkan kewajiban 360 sendi dari kita setiap hari, ya. Jadi intinya bahwasanya yang bisa menggugurkan kewajiban 360 sendi itu bukan hanya dua rakaat duha, tapi juga ada amalan-amalan lain seperti sholat duhur atau paket amalan lain seperti misalnya melangkahkan kaki sebanyak 360 langkah atau menggabungkan 6 amalan di sini tadi itu, ya, dengan melipat gandakannya sehingga angkanya mencapai 360 sedekah, maka itu juga bisa menggugurkan kewajiban sendi-sendi kita setiap hari. Ya, demikian, Allahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian Bapak Muharram di Kalimantan Barat. Dan semoga ini jawaban bermanfaat buat Bapak dan yang menyimak di sana. Barakallahu fikum. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di sore hari ini Ustaz, dan sebagai ikhtitam kesimpulan kajian kita, silakan Ustaz. Ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kita bahas hari ini menegaskan apa yang disampaikan pada hadis yang sebelumnya, hadis nomor 25, yaitu bahwasanya dalam agama kita konsep sedekah itu luas. Sedekah itu tidak hanya dengan harta. Tapi dalam agama kita, semua amal soleh, semua kebaikan, semua ketaatan dihitung sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita tidak bisa menjalankan semua amal soleh yang diperintahkan kepada kita. Maka pilihlah di antara amal-amal soleh ini apa yang mudah dan ringan untuk kita. Pilihlah apa yang Allah bukakan untuk kita di antara amal-amal soleh itu. Kalau Allah tidak bukakan untuk kita pintu sholat sunnah dan puasa sunnah, maka barangkali yang ringan dan mudah bagi kita adalah ibadah sosial, atau ibadah dengan tenaga yang kita miliki, atau ibadah dengan harta yang kita miliki, atau yang lain. Intinya pintu amal sangat banyak. Kalau satu tertutup untuk kita, maka masih banyak pintu yang lain yang kita bisa masuki sehingga kita bisa terus berorientasi akhirat, memperbanyak amal soleh kita, menambah bekal akhirat kita selagi kita masih punya kesempatan untuk menambah bekal. Ya, demikian, semoga bermanfaat.